Baiklah, perkenalkan nama saya Rani Arif dengan NIM 40711181310. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang skema kriptografi kunci simetri, DES, dan AES. Jadi seperti pada video sebelumnya, sudah disebutkan bahwa pada kriptografi modern itu ada dua, itu kriptografi kunci simetri dan kriptografi kunci publik atau simetri. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang kunci simetri dulu yang diterapkan pada DES dan AES. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang DES atau Data Encryption Standard. DES memiliki kepanjangan dari Data Encryption Standard, adalah sebuah metode kriptografi pada kunci simetri yang menggunakan algoritma DEA, yaitu Data Encryption Algorithm. DES dikembangkan oleh IBM pada tahun 1972, di mana DES dikembangkan berdasarkan algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Wessel. DES sendiri tergolong jenis cipher block dengan menggunakan skema Wessel yang beroperasi pada ukuran blok 64 bit, yang dimana hanya 56 yang terpakai. Jadi untuk skema Wessel itu, setiap blok plain text atau ciphertext dienkripsi dalam 16 putaran, di mana setiap putarannya menggunakan kunci internal 56 bit yang berbeda, di mana kunci internal dibangkitkan menggunakan kunci eksternal, dan dalam setiap blok mengalami permutasi awal, 16 putaran engineering dan inverse permutasi. Untuk skemanya sebagai berikut. Kemudian pembangkitan kunci internal. Jadi kunci internal merupakan kunci yang berada pada setiap putaran, di mana pada DES ada 16 putaran, maka ada 16 kunci internal yang disimbolkan dengan K1, K2, K3, dan seterusnya hingga K16. Kunci internal dikembangkan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan atau diinput oleh pengguna. Jadi bisa dilihat. Jadi untuk putaran pertama itu jumlah pergeseran bitnya ada 1, putaran kedua 1, putaran ketiga 2, putaran 4 kedua, dan seterusnya seperti pada tabel atau gambar pada sebelah kanan, dan kiri itu skema untuk pembangkitan kuncinya. Kemudian pada pembangkitan kunci internal kita nanti akan gunakan matriks permutasi kompresi untuk PC1. Jadi untuk tabelnya seperti berikut. Jadi tabel ini merupakan tabel yang sudah ditetapkan oleh si pembuat. Jadi untuk maksudnya arti dari matriksnya itu belum dipahami juga. Jadi kita hanya langsung menggunakan apa yang telah dibuatkan oleh si pengguna. Sedangkan ini untuk permutasi kompresi PC2-nya. Terus ada permutasi awal. Jadi permutasi awal bertujuan untuk mengecek plain text sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Jadi untuk matriks permutasi awal atau initial permutation yang disimbolkan dengan IP sebagai berikut. Kemudian ada engineering, di mana untuk engineeringnya menggunakan matriks sebagai berikut. Biasa disebut juga matriks permutasi ekspansi untuk engineering. Kemudian hasil dari ekspansi ada 8 matriks substitusi yang terdiri dari 8 kotak yang disimbolkan dengan S1 hingga S8 yang menerima masukan 6 bit dan memberikan keluaran 4 bit. Jadi bisa dilihat untuk S1, S2, S3, S4, dan sampai S8 itu ditentukan sebagai berikut. Jadi kita hanya langsung menggunakannya nanti pada coding. Terus ada matriks subpermutasi dengan matriks sebagai berikut. Terus ada inverse permutasi, di mana permutasi terakhir dilakukan setelah 16 kali putaran terhadap gabungan blok kiri dan blok kanan, di mana permutasi menggunakan matriks permutasi awal balikan atau yang disebut dengan inverse, di mana matriksnya sebagai berikut. Terus ada deskripsi, di mana deskripsi merupakan kebalikan dari proses enkripsinya, di mana dia menggunakan algoritma yang sama untuk enkripsinya dan deskripsinya, di mana perbedaan pada deskripsinya itu kunci yang digunakan itu terbalik dari K16, K15 hingga K1. Untuk setiap putaran 16 hingga K1, keluaran setiap putarannya itu untuk DC pairingnya sebagai berikut.
di mana untuk L1 sama dengan maksudnya LI sama dengan RI dikurang 1, dan untuk RI-nya sama dengan RI dikurang 1 disorkan dengan fungsi RI kurang 1 dengan KI. Kemudian ada AES atau Advanced Encryption Standard. Jadi kita menggunakan algoritma Ringel atau Rindol, dibacanya Rindol, yang merupakan sebuah algoritma yang dipilih oleh NIST, National Institute of Standards and Technology, pada lomba pembuatan standar algoritma baru pada bulan Oktober tahun 2000 untuk menggantikan DES. Jadi pada saat itu DES sudah berhasil dipecahkan hanya dalam beberapa hari, bahkan kurang, sehingga diputuskan untuk membuat standar enkripsi baru sehingga terciptalah AES ini. Jadi pada bulan November 2001, Rindol ditetapkan sebagai AES atau Advanced Encryption Standard yang diharapkan menjadi standar kriptografi yang bisa bertahan setidaknya 10 tahun. Jadi algoritma Rindol ini mendukung panjang kunci 128 bit sampai 256 bit dengan step 32 bit, di mana panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen, di mana setiap blok dienkripsi dalam jumlah putaran tertentu, seperti halnya pada DES. Jadi AES menetapkan panjang kunci 128, 192, dan 256 sehingga dikenal dengan AES-128, AES-192, dan AES-256. Tetapi AES-192 itu sangat jarang digunakan sehingga hanya dikenal dua variasi, yaitu AES-128 dan AES-256. Bisa dilihat pada gambar di bawah itu, sudah ditentukan untuk AES-128, 192, dan 256 untuk panjang kunci, ukuran blok, dan jumlah putarannya masing-masing itu 10, 12, dan 14. Jadi garis besar algoritma Rindol yang beroperasi pada blok 128 bit dengan kunci 128 bit adalah sebagai berikut. Jadi pada pertama itu initial round, kita lakukan add round key. Jadi add round key ini dilakukan dengan cara melakukan operasi sort antara state awal atau plain text dengan cipher key. Yang kedua itu ada putaran sebanyak NR kurang 1 kali, di mana proses setiap putarannya sebagai berikut. Jadi pertama dilakukan subbit, itu substitusi bit dengan menggunakan tabel substitusi atau Xbox. Yang kedua itu ada shift row, itu pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Yang ketiga dilakukan mix column, yaitu mengecek data di masing-masing kolom array state. Dan yang keempat itu dilakukannya lagi add round key, yaitu melakukan sort antara state sekarang dengan round key. Terus untuk final round atau setelah NR kurang 1 itu dinamakan dengan final round, dimana yang dilakukan itu adalah substitusi batch sama shift row dan add round key, dimana yang perbedaannya itu tidak dilakukannya lagi mix column. Untuk gambarannya sebagai berikut, seperti tadi initial round hanya dilakukan add round key untuk NR kurang 1, dimana untuk 128 bit tadi sudah ditetapkan sebanyak 10 kali putaran, sehingga NR kurang 1 berarti 10 kurang 1 itu 9 kali putaran yang dilakukan sub batch, shift row, mix column, dan add round. Sedangkan untuk final round-nya itu hanya dilakukan sub batch, shift row, dan add round key, dimana tidak dilakukannya mix column. Jadi kita bahas tentang transformasi sub batch. Jadi sub batch ini merupakan transformasi substitusi yang memetakan setiap bit dalam array state dengan menggunakan tabel Xbox di bawah berikut. Jadi untuk tabel Xbox-nya itu sudah ditetapkan. Untuk sebelah kanan itu seperti contohnya, di mana 0A berubah menjadi 67. Seperti pada contoh itu, untuk tabelnya itu yang di bawah Xbox-nya sudah diwarnai dengan sesuai perubahannya. Kemudian transformasi shift row. Jadi shift row ini merupakan transformasi permutasi yang melakukan pergeseran secara wrapping atau siklik pada 3 baris terakhir dari array state, di mana jumlah pergeseran tergantung dari nilai barisnya atau disebut dengan R. Di mana pada R itu R sama dengan 1 digeser sejauh 1 bit, pada R2 itu 2 bit, dan R3 itu 3 bit, sedangkan untuk R0
tidak digeser sama sekali. Jadi bisa kita lihat pada contoh ini hasil yang sudah dilakukan to batch tadi. Kita lakukan shift rows, di mana untuk R0 itu yang paling atas tidak dilakukan pergeseran, sedangkan untuk di bawahnya yang R sama dengan 1 dilakukan pergeseran ke kiri sebanyak 1 kali, di mana bisa kita lihat AB yang pada posisi kedua menjadi posisi pertama, digeser 1 kali ke kiri. Untuk R sama dengan 2, bisa kita lihat 63, maksudnya F9 berada pada ketiga. Setelah dilakukan shift row, dia berada paling depan. Begitupun dengan 64 yang berada paling belakang menjadi paling depan karena digeser 3 kali ke kiri. Kemudian ada transformasi mixed column. Jadi mixed column merupakan transformasi pengecakan yang mengalihkan setiap kolom dari array state dengan polinom AX modulo X4 tambah 1. Jadi setiap kolomnya diperlakukan sebagai polinom 4 suku pada GF28, di mana AX yang ditetapkan adalah AX sama dengan 03X3 ditambah 01X2 ditambah 01X ditambah 02. Jadi bisa dilihat pada gambar sebelah kirinya itu merupakan rumusnya. Sedangkan untuk kanan itu adalah contoh lanjutan dari setelah dilakukannya shift row tadi. Kita lakukan operasi mix kolom sehingga menghasilkan matriks berikut, yaitu B2, 19, 54, E6, dan seterusnya. Terus ada transformasi add round K. Jadi add round K ini transformasi penamaan kunci dengan melakukan operasi sort terhadap sebuah round K dengan array state dan hasilnya disimpan pada array state. Jadi bisa dilihat state disortkan dengan round K akan menghasilkan matriks sebelah kanan. Ya bisa dilihat 0 ditambah A itu sama dengan A, dan 4 ditambah 0 menjadi 4, sehingga 04 disortkan dengan A0 menjadi A4. Seperti begitu juga seterusnya untuk E ditambah 8 itu menjadi 6, dan 0 ditambah 8 menjadi 8, sehingga E0 disortkan dengan 88 menjadi 68, dan seterusnya. Terus ada pembangkitan kunci. Jadi setiap putaran menggunakan kunci berbeda, di mana kunci dibangkitkan dari kunci eksternal 16 bit menjadi array 44 32 bit words. Jadi bisa kita lihat pada tabel rcon constant. Jadi itu yang akan digunakan nanti, di mana terdapat yang di garis bawah itu yang 01, 02, 04, 08, 10, 20, 40, 80, 1B, dan 36. Jadi itu yang akan digunakan nanti. Jadi selanjutnya kita akan berpindah pada codingnya. Selanjutnya untuk codingnya, yang pertama kita akan bahas tentang DES, yaitu Data Encryption Standard. Jadi di sini kita buatkan dulu metode untuk merubah jadi hexa ke binar, binar ke hexa, binar ke integer, integer ke binar, binar ke string, string ke binar, dan bit sort. Terus ini initial permutasinya sudah dijelaskan tadi. Ini kita gunakan matriks yang telah disediakan. Terus adapun inverse dari initial permutasinya. Terus ini untuk PC1 dan ini untuk PC2. Ini untuk pembangkitan kuncinya. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk putaran pertama itu pergeserannya 1, putaran kedua 1, putaran ketiga 2, dan seterusnya sebanyak 16 kali. Terus ada ini ekspansi, sudah diberikan juga untuk tabelnya, tabel matriksnya. Selanjutnya kita masuk ke substitusi blok, di mana yang sudah dijelaskan juga tadi. Hasil ekspansinya itu menghasilkan 8 sub, yaitu S1 sampai S8. Dan masing-masing sudah diberikan isi tabelnya tadi, tabel matriksnya sebagai berikut. Jadi ini untuk subpermutasinya sudah diberikan tadi. Jadi untuk row-nya seperti yang disebut tadi, untuk DES itu ada 16 kali putaran. Dengan block size-nya itu 8 ke 8. Itu 64, cuma yang terpakai cuma 56. Terus kita buatkan
metode untuk transform untuk blok dan key-nya. Terus ini untuk enkripsi test. Jadi untuk enkripsinya ini dari pesannya itu dirubah dari string ke binar. Dan seterusnya. Ini untuk kuncinya yang diterima nanti jadi bangkitkan menggunakan case schedule pembangkitan kuncinya. Terus kita bagi menjadi L dan R dan seterusnya. Nanti akan menghasilkan chipper. Chippernya ini masih dalam bentuk binar, nanti kita rubah ke hexa. Terus untuk deskripsinya untuk DS, message-nya ini adalah chipper text-nya menggunakan key yang sama. Jadi kan tadi dari binar dirubah ke hexa. Jadi kita rubah kembali dari hexa ke binar untuk chipper key-nya. Dan seterusnya. Terus kita bangkitan kuncinya itu inverse. Jadi dia dibalik dari ke-16 hingga ke-1. Seterusnya. Ini akan menghasilkan plain text yang dari binar dirubah ke string. Jadi untuk contohnya ini, untuk pesan, kita harus menggunakan 16 karakter atau 16 bit. Dimana di sini saya menggunakan Reno Diaris 271 dengan keynya ilmu komputer UH18 dengan panjang 16 karakter juga. Jika kita jalankan akan menghasilkan ini. Terus kita describe hasil dari kita deskripsikan dari chipper text dengan kunci yang sama akan menghasilkan plain text yang sama. Kita coba ganti isinya. Kita gunakan yang 273, mana tadi itu 271. Hasil deskripsinya itu sama dengan apa yang kita kirimkan, dengan apa yang nanti diterima oleh si penerima setelah melakukan deskripsi. Kemudian untuk AES ini hampir mirip, kita buatkan metode-metodenya dulu, binar ke integer, hexa ke binar, ke hexa, sort untuk GF, split batch, dan rotate word. Terus ada metode membuat matriks. Dan ini ada Xbox enkripsinya yang sudah disebutkan tadi. Ini untuk deskripsinya untuk Xbox. Kemudian ini aircon-nya yang diperlihatkan tadi yang di garis bawahi, yaitu yang 01, 02, 04, 08, 10, 20, 40, 80, 1B, dan 36. Terus ini ada convert. Dimana untuk jika dilihat untuk panjang kuncinya 128, 192, dan 256. Kalau dia kurang, ini nanti ditambah 0. Kurang dari 192, ditambahkan 0 sampai 152. Dan kalau untuk 256, dia ditambah juga supaya pas dari 256. Jika terlalu panjang, nanti dia akan dipotong. Terus ini untuk pembangkitan kuncinya. Jadi dia panggil convert and pad untuk key-nya dulu. Terus dilakukan transform. Dan seterusnya nanti dilakukan ini. Dilakukan sort, transform, dan seterusnya. Dimana untuk row-nya ini sudah disebutkan juga tadi. Untuk 128 bit itu menggunakan 10 kali putaran. 192 itu 12 dan 256 itu 14 kali putaran. Dan seterusnya. Jadi kita ada metode juga untuk Gaussian multiplication dan multiplication yang melebihi dari 256. Seperti ini untuk rumusnya. Dan ini untuk enkripsi AES. Jadi yang mix kolomnya tadi itu sudah disebutkan tadi yang 03, 02 dan seterusnya. Terus dilakukan untuk sort, potential key-nya dan state sebagainya. Terus kita lakukan ini for untuk 9 rondenya yang NR kurang 1. Jadi dilakukan subbyte, ini subblocks, expose encryption, menggunakan expose-nya, enkripsi. Terus kita lakukan shift row. Shift row-nya itu kita melakukan dengan rotate.
Terus kita lakukan next column. Untuk next column-nya seperti ini. Kita ini melakukan beberapa seperti menghapus bracket sampingnya untuk multiplication purpose-nya. Terus dihasilkan kembali kolom state ini untuk create block. Di bloknya ini, jadi nanti hasil dari ininya akan menghasilkan keeper text yang dalam bentuk bin, dimana dalam bentuk bin ini kita ubah menjadi hexa. Terus untuk melakukan deskripsi AES, kita menggunakan keepernya dengan kunci. Jadi ini binary keepernya. Terus kita buatkan state dengan membuat matriks terhadap binary keepernya. Terus kita inisial key-nya. Terus ini untuk mix column matriksnya. Ini untuk versi deskripsinya. Dimana yang diperlihatkan tadi itu masih dalam bentuk enkripsinya. Terus dilakukan operasi sort. Terus untuk ini 9 row-nya. Dimana kita lakukan shift row, sub bytes, kita round key, mix column, seterusnya. Dimana hasil dari ininya merupakan plain text dalam bentuk binar, dimana kita rubah menjadi string untuk hasil akhirnya. Jadi pada contoh ini, untuk key-nya kita gunakan yang sama, ilmu komputer UH 18, dimana case-nya itu kita bangkitkan dengan case schedule terhadap ilmu komputer UH 18. Jadi kita lakukan enkripsi pesan yang tadi relative 73 terhadap case. Kita akan menghasilkan ini. Jadi yang akan diterima pertama kali itu dalam bentuk enkripsinya atau ciphertext-nya. Jadi untuk bisa dipahami oleh si penerima, dia harus melakukan deskripsi terhadap ciphertext ini dengan menggunakan key yang dibalik. Jadi case-nya itu diinverskan jadi -1, jadi dibalik. Jadi nanti si penerima akan menerima pesan yang sama setelah dideskripsikan dengan apa yang kita kirim, yaitu Renal Diarif 73. Oke, baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.